Pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan bicara mengenai aplikasi, kami menyarankan untuk sahabat pembelajar langsung masuk ke dalam aplikasi kita dan lihat juga di situ bisa langsung masuk juga di Zoom room-nya kita. Oke, sahabat pembelajar selain dari aplikasi, Anda juga bisa langsung lihat di website kita beberapa informasi di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga melakukan follow pada Instagram Pak Halim @halimciang. Oke. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kami juga telah membuat sebuah grup WA di mana khusus untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar apabila belum masuk ke dalam WA group, boleh langsung masuk ke dalam WA group dengan memberikan nomor di chat room-nya kita. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, hari ini biasa ya, hari Senin itu kita seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal, dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Tentunya Pak Halim sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, kabarnya baik. Semoga semua teman-teman sahabat pembelajar dan Bu Jessica juga dalam keadaan yang baik. Amin, sehat selalu ya Pak Halim ya. Ya, syukurlah. Oke. Tema seminar online kita pagi hari ini adalah efektivitas berolahraga. Bagaimana mengukurnya? Oke, berolahraga memberi dampak lelah, capek, dan rasa pegal. Setelah menderita seperti itu, kerap hasil yang diharapkan itu tidak kunjung diraih atau tidak sepadan dengan usaha yang sudah dikerahkan. Rasanya tuh kecewa apabila tidak tercapai ya. Buang waktu dan tenaga juga sia-sia. Itu rambut siapa yang motongin? Mungkinkah ada olahraga maksimal tapi sia-sia? Mungkinkah tidak selalu efektif? Nah, bagaimana solusinya agar olahraga efektif yang akan meraih hasil? Nah, hari ini kita akan bahas itu bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum kita selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, itu boleh langsung tulis saja di chat room-nya kita. Dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, kita akan bacakan dan juga kita akan bahas. Dan apabila sahabat pembelajar mau open mic-nya, boleh melakukan raise hand pada Zoom kita. Oke, sepertinya sudah tidak sabar. Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai efektivitas berolahraga? Bagaimana mengukurnya? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya share screen dulu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya ini topik yang buat saya cukup menarik karena banyak yang berolahraga tidak mengetahui parameter apa yang perlu mereka miliki untuk ukur. Pada dasarnya dalam berolahraga mungkin di luar sana banyak sekali informasi tentang program latihan gitu ya misalnya, atau bahkan mengukurnya hanya berdasarkan performa. Saya sudah lari hari ini 5 km selang durasinya adalah katakan 35 menit gitu. Jadi 35 menit bagi 5 km berarti 1 km 7 menit. Jadi besok saya harus 6 menit 45 detik misalnya ya. Jadi hanya menggunakan parameter-parameter visual di sana, misalnya matematis dan lain sebagainya. Tapi apakah itu satu-satunya parameter gitu ya? Karena kita perlu mengingat kembali bahwa peningkatan performa bukan mutlak menjadi parameter peningkatan kesehatan. Nah, ini yang mungkin
agak sulit diterima gitu, terutama oleh misalnya para komunitas orang-orang yang berolahraga, misalnya berlari, ya, atau bahkan dengan anak-anak fitness juga yang misalnya berlatih di gym, mengangkat beban lebih berat, merasa mengangkat beban lebih berat itu sebagai salah satu parameter dari peningkatan kesehatan. Bahwa kalau angkatannya tambah berat, berarti dia tambah sehat. Mengapa saya selalu baliknya ke tambah sehat? Yang memang karena kita berolahraga untuk bertambah sehat, gitu. Jadi kita perlu pikirkan itu, jadi tidak kehilangan esensi kesehatan, tapi hanya stuck dalam metodenya. Nah, ini dia makanya sesuatu yang cukup menarik karena di luar sana saya juga sering dengar gitu dari pasien-pasien ya, bukan pasien saya karena saya bukan dokter, tapi dari pasien-pasien yang di tempat lain kemudian datang ke saya untuk menanyakan satu dan lain hal tentang olahraga, gaya hidup sehat, pola makan. Mereka selalu hanya dianjurkan untuk jalan kaki aja, jangan berat-berat, 30 menit maksimal gitu. Dari orang yang memang udah six pack sampai kakek-kakek, nenek-nenek, kalau ke dokter selalu bilangnya begitu. Jadi saya pikir, sorry ya, bukannya gimana-gimana gitu, saya bukan menertawakan mereka dalam arti apa meridikul, bukan, tapi lebih pada kok ya begitu gitu. Katanya bahkan dalam obat aja perlu didiagnosa dulu. Ngasih obat aja perlu dosisnya yang sesuai masing-masing orang. Tapi kalau olahraga, mengapa begitu generik gitu? Saya menertawakannya mungkin karena di situ gitu. Kayak ada tidak tidak stabilnya atau kurang stabilnya rekomendasi yang diberikan. Nah, makanya dalam hal ini kita coba kupas sedikit lebih mendalam ya, karena waktunya terbatas, berarti ya kita cukup seadanya juga gitu. Nah, kita jadi balik ke kalau berbicara tentang olahraga, kita akan pasti berbicara tentang tujuan dan cara ya, antara tujuan dan cara perlu ada keselarasan ya, satu arah. Ada yang tujuannya ingin berlari lebih kencang, ada yang tujuannya ingin menurunkan berat badan, ada yang tujuannya ingin tambah sehat supaya waktu cek darahnya jadi makin bagus, dari merah menjadi biru semua. Nah, dalam berbagai tujuan itu, caranya apakah sudah benar? Menurunkan hasil-hasil jelek yang over, yang tinggi dalam cek darah, bisa pakai obat, bisa juga pakai olahraga. Mana yang dipilih? Nah, itu cara. Nah, tujuannya A, caranya A juga enggak. Gitu. Nah, ini yang kadang sering kita kurang sadari. Ya, banyak yang bahkan mungkin merasa yang penting hasil cek darahnya biru, nggak peduli caranya bagaimana. Nah, ini juga kan yang akhirnya merambat kemana-mana. Yang penting berat badan saya turun. Saya nggak peduli caranya apa. Entah itu mau pakai operasi, entah itu mau pakai minum obat, entah itu mau pakai memuntahkan makanan, entah itu mau pakai berolahraga berlebih, kemudian makannya dikurang sangat sedikit sekali, gitu. Sehingga akhirnya biasa orang banyak yang bicaranya, ya. Kemudian bagaimana mengukurnya juga, gitu ya. Jadi bagaimana mengukurnya adalah konsep yang mereka rasa pada orang pada umumnya merasa bahwa itu adalah cara kuantitatif. Tapi sebenarnya itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, ya. Nah, tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam meraih hasil itu ada beberapa, bahkan kalau tidak salah ada 11 ya hasil atau 12 hasil dalam kebugaran atau performa fisik atau peningkatan performa ya. Ada yang health related, ada yang performance related. Nah, iya. Jadi kalau performance related ya biasa berhubungan dengan kegiatan olahraga kompetisi. Kalau yang health related berhubungan dengan kesehatan. Nah, bisa kita lihat di sini
semua dari 12 hasil ini memiliki mungkin programnya masing-masing. Ceritanya nih industri fitness seperti itu. Seolah-olah semakin kita dibikin overwhelmed dengan ini untuk kecepatan ada program latihannya sendiri loh. Untuk kelenturan atau kelincahan ada program olahraganya sendiri. Jadi nggak bisa macam-macam, harus ke spesialis. Nggak begitu aman. Ya, karena balik lagi saya dalam hal ini skopnya pembahasan untuk peningkatan kesehatan, maka kita akan membahas di health related aja. Bahkan saya akan kerucutkan lagi sampai ke yang namanya komposisi fisik. Mengapa komposisi fisik? Karena biasanya orang yang memiliki komposisi fisik lebih bagus, dalam hal ini lemaknya lebih rendah, dan komposisi bobot murni atau bobot tubuh bebas lemaknya lebih tinggi, biasanya dia pasti lebih sehat. Dan biasanya juga karena menggunakan cara untuk meningkatkan bobot murni bebas lemak dan caranya menurunkan dengan cara ya itu dia, dengan cara yang tepat menurunkan lemak dan meningkatkan bobot murni bebas lemak, ternyata yang di kanan ini yang performance related, yang advance ini semua skornya naik dengan sendirinya. Bahkan yang di bawahnya daya tahan aerobik dan anaerobik juga bisa naik dengan sendirinya. Jadi kita tackle satu, bukan hanya di kesehatan kita makin bagus, tapi di performance related juga akhirnya menjadi lebih bagus. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga itu sendiri, bagaimana kita mengukur efektivitasnya? Ini satu persatu. Ada beberapa komponen di sini yang berhubungan dengan misalnya dosis atau kualitas maupun efektivitas dari dosisnya, berarti kualitas ya. Satu yaitu frekuensi ya, atau jumlah sesi olahraga. Perlu berapa kali seminggu supaya dibilang efektif? Ya kan, itu menjadi pertanyaan yang sering ditanya. Nah, kemudian volumenya. Kalau udah gitu seminggu misalnya udah 3 kali misalnya, perlu berapa lama sih berolahraga? Kemudian timingnya. Saya olahraganya kapan ya? Pagi atau sore atau malam atau sesudah makan atau sebelum makan atau kalau saya berpuasa bagaimana? Nah, nanti akan kita jawab bersama-sama. Kemudian itu kan dari segi kuantitatif ya. Nah, sekarang ke kualitatifnya. Teknik olahraganya seperti apa? Itu yang tidak pernah dibahas ya. Yang pernah dibahas pun seolah-olah udah langsung misalnya ke ya udah lakukan dengan ya memang ada terminologi progressionnya dari titik awal di mana kemudian kita perlu melajunya gerakan-gerakan apa lagi yang kita boleh lakukan. Gerakan dasar yang kita bisa lakukan, semakin banyak cedera yang kita miliki, semakin sedikit gerakan yang kita bisa lakukan. Nanti semakin kita bertambah sehat, beberapa bagian tubuh kita sudah semakin kuat, dan akhirnya fleksibilitas, kelenturan, kecepatan, dan lain-lainnya tadi yang di performance related juga skornya sudah meningkat, tentu lebih banyak gerakan yang bisa kita lakukan. Nah, itu kan masing-masing gerakan yang makin banyak dilakukan, makin banyak teknik yang harus dikuasai. Tapi itu apakah sudah bisa dimiliki oleh kita yang awam dan nggak punya waktu untuk belajar olahraganya? Gitu. Jadi sangat ruwet, makanya disinilah saya bilang perlu seorang spesialis. Baru kebutuhan spesialisnya sebenarnya ada di sini, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau butuh seorang spesialis untuk membuat program juga boleh ya, bagus ya. Tapi poinnya adalah inilah yang dinamakan precision and personalized ya. Jadi untuk diri sendiri, karena diri sendiri berbeda dari orang lain. Bahkan diri sendiri pun yang sebulan lalu dengan sebulan yang akan datang berbeda kemampuannya, tergantung dari apakah kita melakukan kegiatan fisik kita dengan baik ya, dan parameter intensitasnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini kita langsung bahas dua dulu nih, frekuensi dan volume ya. Nah, ini jadi patokannya. Saya selalu dapat pesan nih, please move this window, jadi akhirnya penglihatan saya agak terhalang, mungkin boleh dibantu dihilangkan. Ya. Ya, itu sudah hilang sih Pak.
Oh iya, heeh. Ya, Nah ini tiba-tiba muncul lagi, kadang bisa ini lagi. Mungkin dari kadang suka muncul, Zoom-nya kadang suka sendiri ya. enggak ya, Pak, ya? Oh, Iya. saya pikir ada admin yang bisa mengaturnya gitu. Tapi oke, ini frekuensi jumlah sesi olahraga dan plus ya volume atau durasi. Kita ikuti aja ini dulu ya. Misalnya pemula kadang suka menanyakan, olahraganya berapa lama sih? Berapa banyak? Nah ini dia. 3 sesi per minggu 15 menit. Ya, 3 sesi per minggu 30. 3 sesi per minggu 45 menit. 3 sesi per minggu 60. Kalau mau ditambahkan jadi 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi. Jadi totalnya bisa dari 3 sesi per minggu 15 menit dimulai seorang pemula sampai ke 5 sesi per minggu 60 menit. Enggak kelebihan tuh, enggak. Nah justru disinilah yang sebenarnya kita udah mulai bisa nangkep nih orang melakukan excuse untuk tidak berolahraga biasa ketemu langsung di sini gitu, selalu bilang gak ada waktu gimana ya kalau hanya berolahraga hanya 3 kali 15 menit seminggu itu 168 jam, dan ini kalau 3 kali 15 menit kebutuhan minimum aja itu cuma 45 menit, kurang dari 1 jam, less than even 1% gitu ya, uh, uh, dari total waktu. Jadi saya rasa di sini akhirnya bisa tertangkap orang-orang yang bilang dia tidak punya waktu untuk berolahraga. Apalagi sekarang zaman work from home, di mana mungkin bos kita juga tidak selalu minta kita ada di depan layar komputer dan kemudian ada menyalakan kamera laptop untuk membuktikan bahwa kita ada di depan komputer terus, gitu ya. Uh, atau bos minta, misalnya atasan minta, taruh CCTV di ruang kerja kamu supaya saya bisa memantau kamu kerja apa enggak. Nah, enggak begitu. Ya, jadi yang diperlukan sekarang kan berarti kan ya dalam dunia kerja performance related, yang penting target yang atau KPI-nya ditemui, uh, login sign in-nya masih terlihat gitu ya, dan ada aktivitas kerjanya, ada laporannya. Ya saya rasa mungkin itu yang rata-rata semua atasan juga minta. Jadi saya rasa dengan banyak yang work from home hari ini, justru ironisnya yang harusnya bisa berolahraga lebih banyak, masyarakat bertambah gemuk lebih banyak. Nah ini yang kita perlu tackle bersama-sama. Karena kita bagian dari masyarakat kita, dan kita bisa influence orang-orang di sekitar kita. Tidak harus menjadi fitness influencer di social media atau di dunia maya. Jadilah fitness influencer di dunia nyata. Ya. Nah, untuk berolahraganya kira-kira seperti apa? Latihan bebannya 50%, latihan beban umumnya di luar ya. Kemudian aerobik 50% dengan menjaga detak jantung di ya mulailah dengan 160 kurang lebih. Tahu dari mana kan mesti ada sensor jantung segala, gampang, beli jam tangannya aja. Ya, di mana? Di online. Ya. Ada fiturnya dan sangat sederhana dan sangat murah. Sekarang 100.000, 150.000 sudah punya. Bisa punya jam tangan yang memberikan uh, pembacaan detak jantung sama olahraga. Ya, jadi udah nggak ada alasan pada dasarnya sekarang untuk tidak berolahraga. Kemudian efektivitasnya apalagi yang parameter timingnya kapan dong olahraga? Nah, pagi, siang, sore. Nah ini biasanya seperti ini. Kalau mau berolahraga aerobik, ya jalan, jogging, lari, bersepeda, biasanya lakukan sebelum sarapan, ya, atau sesudah latihan beban. Karena di kedua waktu tersebut uh, pembakaran kondisi energi gula di dalam otot kita sudah relatif cukup rendah, sehingga lebih mempermudah untuk mengakses lemaknya. Ya, kalau misalnya di latihan beban, kapan dong? Jadi gampang lagi. Anytime selama sudah ada meal sehat yang masuk 1 jam sebelum. Yang penting sudah ada energi baru yang masuk, maka kita sudah bisa berolahraga. Umumnya panduan seperti ini dulu sudah cukup bagus ya. Kembali lagi, kita di sini perlu men-tackle misalnya orang-orang yang mungkin sebagian dari sahabat pembelajar, kebutuhan masih di sini, atau bahkan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, klien kita, orang-orang yang sangat awam tentang olahraga, ini informasi yang sangat bisa dibagikan kepada mereka. Jadi teman-teman udah pada tahu nih jumlah olahraganya kapan, ya udah saya struktur dengan rapi di sini ya, bisa dari 3 kali seminggu, masing-masingnya 15 menit,
sampai 5 kali seminggu, masing-masingnya 60 menit. Jaga aja di sana, biasanya efektivitas dari segi kuantitatif sudah kita dapatkan. Kemudian juga timing olahraganya, kapan olahraga sekarang sudah ada, ya jadi bisa diatur nih sekarang. Berarti ada keleluasan di sana. Misalnya, saya kalau misalnya mau mengikuti aerobiknya 50%, tapi 50% dari sesi olahraga bisa nggak? Jadi saya pilihnya 4 sesi, 2 sesi untuk latihan beban, 2 sesi untuk aerobik. Boleh. Aerobiknya saya mau aerobik khusus, berarti saya 2 sesinya itu ada pagi sebelum sarapan saya berlari atau jogging, kemudian ada olahraga sore yang 2 hari, saya berolahraganya di sore hari karena sudah makan. Bisa, pinter banget gitu. Jadi udah keren gitu cara mengatur program latihan sendiri yang mandiri. Jadi olahraganya mau 30 menit, aerobiknya pagi hari, misalnya Senin Kamis atau Senin Rabu pagi sebelum sarapan bererobik, ya. Kemudian Selasa Kamis atau Selasa Jumat melakukan latihan beban, latihan pengencangan otot, 30 menit juga di malam hari atau di sore hari sepulang kerja atau setelah makan malam. Nah, kan bisa diatur gitu ya. Jadi itu kalau misalnya mau melakukan itu bisa. Atau masing-masingnya kalau misalnya berolahraga 40 menit, jadi 20 menit beban dulu, baru 20 menit aerobik. Jadi bisa diatur sebebas mungkin dalam koridor yang saya berikan ini. Ya, jadi udah dapat nih kira-kira panduan dasar bagaimana orang memulai olahraga dan parameter tepatnya ada di mana. Nah, sekarang kita ke yang lebih teknis sedikit di teknik olahraga dan parameter intensitas. Disinilah sebenarnya kualitatifnya, ya kualitatifnya. Nah, ini saya akan menggunakan bell curve di sini, ya, yang merepresent banyak sekali dalam ilmu statistik. Misalnya dalam segi tinggi badan, ya, misalnya kalau kita melihat ini kurva ini atau tabel ini, biasa tinggi badan dari yang misalnya orang dewasa, dari yang sangat pendek biasanya populasinya banyak atau sedikit, biasanya tidak banyak, berarti ada di kiri. Kemudian yang tinggi badan juga misalnya, yang tingginya di Indonesia lebih dari 2 meter banyak nggak? Ada, tapi mungkin sedikit juga dibandingkan yang ada di tengah-tengah. Ceritanya yang ada di tengah-tengah ini tinggi badannya antara 120 cm sampai ke 2 meter. Nah, kebanyakan populasi dewasa orang Indonesia atau seluruh dunia mungkin, ya, ada di antara 120 cm dan 180 cm. Berat badan juga mungkin begitu. Ada yang underweight, severely, tapi ada yang overweight. Nah, mungkin dari overweight ini bell curve di berat badan agak sedikit menggeser nih, ya. Jadi banyak orang yang mungkin berat badannya, tapi kalau kita bilang secara orang dewasa rata-rata tidak banyak yang di bawah 35 kilo, ya. Tidak banyak juga yang di atas 110 kilo misalnya. Jadi antara 35 dan 110 kilo biasa adalah jumlah populasi orang, berat badan orang itu ada di sana yang jumlah populasinya terbanyak. Nah, itu hanya sekedar satu representasi statistik, ya, secara visual tentang berbagai hal dalam kehidupan kita. Mungkin saya nggak tahu tingkat kekayaan, semoga juga mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Mungkin yang namanya middle class yang paling banyak, yang super kaya dan super miskin, yang atau super tidak punya uang, ya dalam hal keuangan finansial, ya, kekayaan keuangan, ya, bukan soal kebahagiaan dan lain-lain. Mungkin yang lebih sedikit, biasanya yang middle income-nya atau yang stay di tengah itu termasuk yang paling banyak. Ya. Ya, ini sebenarnya ya, tinggi badan, penghasilan, kekuatan, berat badan, dan lain-lain. Bagaimana dengan saat kita melakukan gerakan olahraga? Nah, biasanya ternyata di gerakan kita, misalnya untuk bicep yang dari lengan paling lurus, ke lengan sampai di tekuk, dada kita misalnya waktu kita mau mendorong, misalnya yang dari paling dada terbuka sampai dada paling tertutup, itu kira-kira kita perlu berlatihnya ada di mana, yang namanya range of motion, ya, range of motion, gerak, jangkauan gerak. Nah, ini bahasanya, jangkauan gerak. Kita bisa bergerak dan menjangkau seberapa jauh dalam satu gerakan ini. Nah, biasanya ini lebih spesifik dalam latihan pengencangan otot.
Nah, kita udah langsung masuk nih lebih ke titik yang spesifik lagi. Kalau kita berbicara range of motion, ROM ya, ROM, range of motion. Ada dua, ada yang namanya joint atau persendian, ya range of motion, jangkauan gerak dari sendi, misalnya kalau jangkauan gerak dari sendi saya di bahu, ya, antar dari segini, lengan saya ada di belakang badan, sampai ke lengan saya ke sini. Nah, ini juga bisa merupakan jangkauan gerak sendi bahu kiri saya. Nah, apakah otot sepanjang itu juga? Ternyata tidak, ya. Otot pasti, kalau otot yang terlibat adalah di sini apa? Dada. Otot dada, kalau untuk gerakan bahu yang tadi, sendinya sendi bahu, gerakannya otot dada. Nah, kan beda. Jadi sendi bahu akan pasti lebih luas daripada si otot dada. Kebayang nggak sekarang bahwa ternyata kalau kita mau target di otot dada saja, kita cukup mengambil representasi visual dari si bell curve ini. Gitu. Nah, ini contohnya. Ya, saya mengambil contoh dari otot bicep. Nah, dari paling rendah ke paling tinggi. Bahkan sebenarnya bisa lebih tinggi lagi, tapi ini mungkin hanya satu representasi full range of muscle motion. Gitu ya. Lebih kurang ini hampir sama. Kalau di persendian siku, ototnya bicep, biasanya lebih kurang seperti ini. Ya. Nah, mari kita kombinasikan semua yang kita ketahui tentang latihan untuk muscle building, ya, untuk meningkatkan komposisi berat badan bebas lemak, ya. Intensitasnya perlu yang beban yang tinggi, merekrut serabut otot yang banyak, menggunakan beban yang cukup berat, tekniknya menghasilkan full range of motion yang tadi ada di tengah-tengah, ya. Kemudian fase negatif atau eccentricnya yang lebih lambat. Nah, misalnya kalau dalam hal melakukan kegiatan push up, bagaimana kita menyikapinya dengan 5 poin ini? Itu maksudnya ya. Kalau dalam melakukan squat, olahraga di rumah, bagaimana kita menyikapinya dengan 5 prinsip ini? Itu maksudnya. Kemudian ini pun sudah saya urai lagi supaya sahabat pembelajar bisa langsung mengaplikasikannya hari ini juga. Berikut slide-nya. Nah, untuk repetisi yang baik, ya, di part 1 adalah coba waktu push up, prioritaskan 10 poin berikut. Ya, ini 5 poin pertama. Gerakan halus di setiap milimeternya, di setiap geraknya. Ya, buat gerakan lebih lambat, lebih terkendali, lebih fokus. Fokus sampai seperti slow motion. Ya, kontrol, kita yang harus mengontrol sampai kecepatannya adalah dalam kendali kita juga. Maksudnya nomor 2 adalah itu. Ketiga, jangan menghentak gerakan saat beban atau beban di fase positif. Ya, jangan menghentak gerakan atau beban di fase positif. Itu aktif, positif itu tadi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, nah, fase naiknya itu positif. Ini untuk lengan ya, nah ini untuk bicep. Nah, kelihatan kan? Nah, ini positifnya. Eccentricnya atau negatifnya adalah saat turun. Nah, ini eccentric. Ya, jadi teman-teman tahu di sini ya, supaya fase positif dan negatif. Jadi jangan menghentak, jangan melepas tanggung jawab di fase negatif juga. Jadi negatifnya langsung di drop aja gitu. Itu malah justru berbahaya untuk persendian. Gitu. Batasi range of motion ya, terutama seiring bebannya semakin berat. Jadi semakin berat beban, semakin pendek kita bisa bergerak dalam jangkauan gerak itu. Jadi jangkauan geraknya bisa diperpendek kalau bebannya bertambah. Kalau bebannya masih ringan, jangkauan gerak kita masih ada ruang untuk sedikit lebih lebar atau lebih luas. Gitu maksudnya. Itu baru 5 poin pertama. Ada lagi 5 poin kedua. Saat positif, libatkan langsung otot yang menjadi target sebagai penanggung jawab gerak. Jadi kalau otot itu yang menjadi target tidak menggerakkan, sebisa mungkin tidak ada bantuan dari otot lain. Ya. Jadi saat negatif, pastikan otot yang terlibat di positif tetap merasakan. Nah, ini dia yang agak susah nih. Kita waktu misalnya push up atau seperti tadi yang bicepnya, udah kita rasakan maksimal di atas,
waktu kita turunnya kita lepas tanggung jawab. Nah, ini yang tadi lepas tanggung jawab kita nggak mau. Kita bagaimana waktu turun pelan-pelan, kita masih merasakan waktu rasa maksimal itu berkurang sedikit demi sedikit, tapi tidak sampai hilang. Maksudnya itu. Nah, itu yang nanti, kalau teman-teman bisa mendapatkan itu, sahabat pembelajar bisa dapatkan itu, itulah pengukuran parameter efektivitas olahraganya. Maksudnya ada di situ ya, paham ya. Jadi pengukuran itu tidak semata-mata dengan stopwatch, dengan milimeter, dengan senti-senti ukuran ya, tapi lebih kepada kualitas bagaimana kita meningkatkan fokus dan eksekusi geraknya. Nah, umumnya saat dorong kita menarik tarik nafas, tarik nafas saat negatif, hembus nafas saat positif ya. Sorry, ini yang umum saat dorong itu ada di atas saja. Jadi kita langsung membacanya setelah di titik 2 ya. Nah, yang nomor 10 negatifnya upayakan lebih lambat daripada yang positif. Maksudnya adalah turunnya, naiknya ini sedikit lebih cepat, turunnya lebih lambat. Nah, naiknya boleh lebih cepat, turunnya boleh lebih lambat tanpa menghentak. Maksudnya di sana ya. Nah, kalau teman-teman sudah menjalankan, sahabat pembelajar sudah menjalankan 10 tips ini, maka olahraga di rumah, dimanapun, di gym, juga akan meningkat kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, tujuannya apa? Ya tadi, kita esensinya adalah kesehatan, esensi kesehatan selalu berhubungan dekat dengan meningkatnya, memperbaikinya komposisi tubuh, yaitu kadar lemak tubuh lebih rendah dan kadar bobot tubuh tanpa lemak atau bebas lemak yang lebih tinggi. Dan ini hubungannya dengan latihan beban. Latihan beban untuk mengencangkan otot. Makanya latihan beban inilah yang saya bahas supaya esensi kesehatannya bisa teman-teman dapatkan. Makanya dalam latihan beban parameter bagusnya seperti apa ada di sini. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita ada lagi nih satu dimensi baru yang namanya 9 potensi hasil. Saat seseorang memulai dalam perjalanan fitnessnya, kebugarannya, perjalanan pola hidup sehatnya, ada 9 potensi hasil yang mungkin akan dia raih. Ya, salah satu dia pasti akan mendarat salah satu. Ya, ada lemak naik, bobot murni yang bebas lemak tadi ya bisa ikutan naik. Ada yang lemak naik, bobot murninya tetap. Ada yang lemak naik, bobot murninya malah turun. Nah ini yang mungkin paling parah. Ya, inginnya lebih sehat, yang berarti lemak rendah, bobot murni naik, yang maksudnya lemak turun, bobot murni naik, ini malah lemak naik, bobot murni turun. Berarti olahraganya, pola makannya pasti ada yang salah. Nah, itu juga akhirnya menjadi ukuran parameter. Bagaimana kita mengetahui what we are doing is right or wrong, ada di sini juga. Dan ini memang diukurnya setiap periodik ya, misalnya setiap 2 minggu atau setiap bulan baru ketahuan kita salah. Nah, ini yang sedikit agak lama nih, kita baru tahu salah benernya gitu. Tapi kalau yang di sini, ini sifatnya instant saat ini juga, saat melakukan udah langsung tahu parameternya bagus apa enggak. Gitu. Nah, tapi kalau di sini, parameternya sedikit lebih lama baru diketahui. Ya. Jadi lemak ada yang lemak tetap, bobot murni naik, lemak tetap, bobot murni tetap. Nah, ini udah lemaknya tetap, bobot murni tetap sia-sia olahraganya ya. Nggak ada hasil jalan di tempat istilahnya. Kemudian ada juga yang hijau ini. Nah, kira-kira mana yang menjadi pilihan kita semua? Bu Jessica kalau misalnya olahraga udah capek-capek nih kan katanya sampai capek, keringetan, badan pegel, menderita gitu ya, harus mengatur pola makan, udah ribet pola makan, terus udah ribet-ribet capek-capek di waktu dapat makanannya nggak enak lagi, terus harus terjadi yang namanya pergolakan batin ya, jiwa terguncang gitu, udah capek-capek terus nggak enak, mana hasilnya nggak dapat dapat, ya pasti kecewa sekali. Dari 9 hasil ini, Bu Jessica kira-kira kalau bisa mewakili sahabat pembelajar, mau pilih yang Lemak turun, bobot murni tetap ya, Pak? ya itu minimal. Nah, yang maksimalnya lemak turun, bobot murni naik Turun. ya. Oh, naik. Ya, bobot murni jangan turun ya. Kalau bobot murni turun, kesehatan juga turun. Ya. Jadi sebenarnya jawaban Bu Jessica udah tepat. Yang bobot lemak turun, bobot murni tetap. Atau maksimalnya best case scenario adalah lemak turun, bobot
Nah, bayangkan parameter sukses kita hanya 2, sisanya 7 yang lain itu adalah hasil yang tidak desirable, undesirable outcomes, undesirable results. Bisa dibayangkan banyak orang frustrasi di luar sana tidak mendapatkan presisi di 2 hasil tersebut. Makanya banyak yang gagal. Karena apa? Tidak tahu parameternya. Buru-buru tahu program. Udah tahu program, nggak tahu parameter. Nggak tahu KPI-nya. Key Performance Indicator-nya. Itu nggak diketahui. Yang diketahui cuma programnya. Asal ikut orang lagi. Monkey see, monkey do bahasanya ya. Kira-kira kalau orang lain bisa lari secepat ini, ya 6 menit per kilometer, saya harus bisa 5 menit 50 detik. Hanya seperti itu aja. Berkompetisi keluar sana, tidak berkompetisi ke dalam. Nah, ini yang justru selalu saya sampaikan lagi, kita kompetisinya ke dalam. Ya, kemenangan sejati adalah di saat kita lebih baik daripada diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Nah, jadi dengan mengetahui potensi ini, kita coba lihat nih. Sekarang ada satu case. Kira-kira, nah ini ada orang punya before dan after ya. Berat badannya di before 80 kilo, kadar lemaknya 30%. Afternya nih, setelah berolahraga ceritanya 3 bulan deh, ya turun berat badannya jadi 70 kilo, kadar lemaknya 26%. Berhasil nggak nih Bu Jessica? Berhasil, Pak. Karena kadar Berhasil. lemaknya turun. Kadar lemak turun, berat badan juga turun ya. Yes. Kita coba lihat, kita bedah lebih dalam. Wah, ini berhasil nih ceritanya Bu Jessica joget-joget. Ya, terus kita coba lihat nih sekarang. Bobot lemaknya jadi berapa kalau kita boleh tahu? 30% kita kali berat badan langsung ya, gitu ya. Kita berarti dapat ceritanya nih, bobot lemaknya 24 kilo ya. Kemudian sekarang bobot badan tanpa lemaknya berapa? Sederhana, mau 70%, kan sisanya dong. Ya, 100% dikurangi 30% lemak, itu sisanya yaitu bobot badan tanpa lemak. 70% dikalikan 80 kilo, atau 80 kilonya kurangin aja langsung ke bobot lemak. Yaitu berapa? 56. Ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama dengan si after. Bobot lemaknya berapa jadi? Kita harus hitung ke kilogram nih ceritanya ya. 26% kita kali berapa? 70 kilo, bukan kali 80 ya. Kan itu persentase 26-nya milik after, bukan milik before. Gitu. Nah, bobot lemaknya jadi berapa? 26% dikali 70 kilo. Ya, 26% kali 70 kilo sama dengan 18,2 kilo. Kita gunakan prinsip atau cara berhitung yang sama. Bobot badan tanpa lemaknya berapa? 74%. Ya, karena 100% dikurang 26%. Kadar lemak, yaitu bobot badan tanpa lemak. 74% dikali 70 kilo juga. Atau 70 kilonya dikurang aja langsung ke bobot lemaknya 18,2. Dapatnya 51,8. Lemaknya turun nggak Bu Jessica? Lemaknya turun, Pak. Nah, sekarang bobot badan tanpa lemaknya naik apa turun? Atau Turun tetap? juga. Turun juga. Yes. Kalau kita lihat di sini, ini kira-kira yang mana? Lemak turun. Bobot. Di mana Bu? Lemak turun, bobot murni pun turun, Pak. Nah, tapi kita maunya di mana? Kita maunya bobot murninya naik, lemak turun. Ya, atau bobot murninya tetap, lemaknya turun. Berarti hasilnya desirable, sukses gak? Berarti belum, Pak. Belum sukses, karena terjadi penurunan otot di sini, bobot badan tanpa lemaknya turun. Nah, kita sering banget nih gagal di sini, gitu, karena mengira kita cukup melihat di sini saja. Oh, saya sudah berhasil, kemudian saya celebrate. Tapi hati-hati, gitu, harus dihitung sampai ke kilonya, tidak berhenti sampai ke persen. Waktu kita hitung sampai ke kilo, ternyata baru ketahuan bobot badan tanpa lemaknya ikut turun.
badannya menciut, ya lemaknya ikut turun sih, tapi apakah tambah sehat? Ternyata tidak. Gitu. Esensinya ada di mana? Kesehatan. Bagaimana mengukur parameter kesehatan? Ada di melakukan pengecekan komposisi fisik. Ya. Nah, bagaimana ngeceknya? Bisa dengan alat-alat tertentu. Ya, sekarang juga sudah makin canggih dan makin murah ya. Jadi bisa dibeli misalnya timbangan yang sedikit lebih canggih, ya mungkin harganya 1,6 juta. Tapi katanya ada timbangan digital yang sudah bisa mengukur kadar lemak, harganya pun di bawah 300.000. Bisa menjadi investasi yang saya rasa baik saja ya. Jadi untuk pemantauan supaya kita tahu bagaimana menghitungnya. Jadi kita sudah sampai di akhir slide ya. Kita terlalu dibingungkan oleh banyaknya metode olahraga secara kuantitatif, tapi tidak banyak yang membahas tentang efektivitas atau metode olahraga secara kualitatif dan cara mengukurnya. Dengan begitu kompleksnya goals dan program olahraga yang ada, hal terbaik untuk mendekati olahraga ini adalah dengan menyederhanakan. Keep it simple. Berolahraga yang aman berarti sesuai kemampuan tubuh, kapasitas jantung, paru-paru, dan otot, serta menghormati peraturan gerak tubuh. Antara apa tadi? Ya, range of motion sendi dan range of motion otot. Untuk apa berolahraga? Untuk tubuh yang lebih sehat, semakin sehat sampai mencapai level tubuh. Yang berarti kadar lemak lebih rendah dan komposisi otot tubuh murni tanpa lemak yang lebih tinggi. Karena meraih komposisi tubuh yang lebih baik melalui upaya yang alami membawa kita ke status kesehatan yang sangat baik. Ikuti petunjuk yang dibagikan di seminar ini dan buktikan sendiri, ya, datang dan buktikan bahwa olahraga yang efektif itu mudah terwujud dan mudah juga untuk diukur efektivitasnya. Semoga bermanfaat adanya, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Siap, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung melakukan raise hand ataupun langsung tulis saja di chat room kita, nanti kita akan bahas. Oke, Pak Halim, bicara mengenai lemak, saya pernah diberitahu bahwa lemak itu sebetulnya ada lemak jahat dan juga lemak baik ya Pak Halim ya. Boleh nggak Pak Halim sharing sebetulnya apa sih perbedaan antara lemak jahat dan juga lemak baik, dan sebetulnya sumbernya itu terdapat dari mana? Ya, kalau kita berbicara lemak baik jahat, itu tergantung sumber makanan atau yang ada di badan, gitu ya. Jadi kalau lemak yang ada di badan sebenarnya secara esensial hanya dibutuhkan pria itu 5% katanya. Kalau wanita itu katakan 10-12%. Di atas itu adalah mungkin sudah lemak yang dianggap masihlah kita bisa bicara tentang level bagi pria baiknya di bawah 15%, bagi wanita baiknya tidak lebih dari 23%. Nah, di luar itu atau di atas 15 bagi pria atau di atas 23% bagi wanita, itu sudah dianggap lemak jelek. Ya. Karena lemak ada 3 di dalam tubuh. Ada di bawah kulit, yang menyelimuti organ atau yang namanya visceral, dan ada satu lagi dalam lemak darah. Ketiganya yang perlu kita perhatikan dan parameternya jelas ada, bisa dicek. Kalau lemak dalam makanan, ya lemak dalam makanan, lemak yang baik itu adalah lemak yang satu mengandung omega 3, ya, yang baik, ya, bukan omega 6, omega 3. Omega 6 baik, badan kita perlu, tapi kita kecenderungan dalam pola makan kita gampang banget mendapatkan omega 6, ya. Sebenarnya omega 6 itu rasio dengan omega 3, omega 3-nya 1, omega 6-nya 4. Tapi dalam pola makan kita selama ini omega 3-nya entah either terlalu rendah atau omega 6-nya ketinggian sampai rasionya sekarang ada di 20 atau 25/1. Nah, jadi itu yang perlu kita perbaiki. Terus lemak yang baik yang nomor 2 adalah lemak jenuh atau yang seperti mentega dan lemak-lemak hewan. Ya, ini malah sekarang justru sudah terbalik nih ya. Yang kita pikir dulu, oh lemak nih dari ceritanya masak steak sapi ya, terus di steak itu ada marble atau bahkan ada lapisan lemak setebal jempol gitu, yang putih-putih, terus setelah waktu dibakar atau di grill, kemudian lemaknya kan jadi keluar tuh dari yang putih-putih itu. Nah itu justru adalah lemak yang bagus.
Mengapa? Karena lemak tersebut tahan panas. Jadi waktu terkena panas tidak mengalami oksidasi yang besar sehingga tidak beracun bagi badan. Justru sekarang yang dilihat adalah level racun yang bisa dihasilkan. Nah, terkadang banyak justru lemak-lemak jelek, sorry itu sih ya, lemak buruk di sini. Ya, hanya menjawab pertanyaan Bu Jessica, tapi bukan dalam hal ini untuk mengatakan jangan beli atau nggak boleh makan. Ya, harus diperhatikan. Nah, lemak jelek misalnya adalah lemak-lemak yang mengandung omega 6 atau lemak proses. Misalnya yang sudah tidak terkandung dalam sumbernya. Kacang bagus mengandung lemak, tapi begitu lemak diperas dari kacang untuk dijadikan minyak goreng, akhirnya malah udah terjadi proses di sana. Ya, misalnya minyak minyak kelapa sawit, bahkan mungkin masih bagus kalau ada di dalam sawitnya, tapi karena sawitnya itu memiliki aroma yang sangat kuat sehingga harus dinetralisir bahan aroma kuat tersebut dengan bahan kimia, diproses sampai menjadi minyak yang bening, malah minyaknya mungkin jadi kurang bagus. Tidak sebagus kalau dia ada di sumber asli. Kacang kedelai juga begitu. Bahkan dari mana kita tahu bunga matahari ternyata ada minyaknya, Bu? Tuh, kebayang nggak bunga matahari? Tapi kita sering nggak ngelihat di resto, di rumah, di supermarket ada minyak bunga matahari gitu. Ada. Sunflower oil gitu ya. Nah, karena padahal kita nggak tahu bunga itu bisa ada minyaknya ya, gitu. Nah, kita pikir karena bunga bentuknya bagus, dia hatinya baik gitu. Tapi begitu diperas minyaknya keluar, malah ternyata menjadi minyak yang kurang bermanfaat bagi tubuh gitu ya. Jadi ini sekarang yang menjadi perbedaan antara dietary fats yang kita ketahui selama ini. Ya. Semoga terjawab Bu Jessica. Terjawab Pak Halim, terima kasih. Berarti, untuk bagi orang-orang kan banyak tuh yang memang dari awal tuh tidak mau, makan lemak. Nah, ternyata memang Hmm. lemak itu ada lemak baiknya, jadi lebih baik jangan Ya, dihindari untuk yang lemak baik ya Pak Halim ya. Oke, pastinya. Hmm. Pak Halim, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Yesi, biar saya bacakan. Apakah pilates termasuk olahraga pengencangan otot, Coach? Thanks, Coach. Terima kasih Ibu Ya, Yesi. ya, terima kasih Bu Desi. Pertanyaannya, Pilates adalah olahraga pengencangan otot. Yes. Sebenarnya dokter yang menemukan atau membuat konsep olahraga ini adalah dokter yang bernama Pilates. Makanya diberi nama aktivitas itu Pilates. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah kegiatan olahraga ini adalah diberikan kepada mereka yang sebenarnya bedridden awal. Dalam arti orang yang sudah mengikuti ya mungkin mengalami kecelakaan yang sangat serius dan parah sehingga mereka harus ada di ranjang selama sekian bulan untuk dan ada pasti tubuhnya yang mengalami tingkat aktivitas yang menurun. Karena tingkat aktivitas menurun, tubuh akan menyesuaikan diri dengan membuang ototnya. Karena apa? Ototnya tidak tertantang untuk apa dimiliki. Gitu. Tubuh kita begitu pintarnya sampai membuang apa yang tidak diaktifkan. Nah, melihat bahwa ternyata pasca operasi, pasien-pasien dulu sebelum ada Pilates ini, banyak yang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena penyusutan otot yang dinamakan katabolisme atau bukan katabolisme, maka sarkopenia, ya, atau penyusutan otot akibat satu kondisi ketuaan atau penyakit. Nah, yang namanya sarkopenia, yang justru meninggalnya di sana pasien. Nah, untuk meningkatkan survivability dari pasien-pasien tersebut, dokter Pilates ini merumuskanlah bagaimana mereka bisa berolahraga di ranjang. Makanya gerakan-gerakan Pilates itu pada awalnya adalah gerakan rebahan, gitu. Ya, itu tujuannya mulia sekali, bagus sekali ya, dan saya rasa bisa menjadi pintu gerbang bagi orang yang ingin melakukan aktivitas pengencangan otot. Nah, kalau misalnya balik lagi, kalau melakukan Pilates, apakah cukup untuk membangun otot, untuk membuat komposisi otot kita meningkat, komposisi lemak kita turun? Kalau memang bisa, silakan dijalankan. Kalau memang tidak bisa, mungkin harus diakui keberadaannya seperti itu dan memilih kegiatan lain yang
mampu memberikan komposisi bobot murni yang sedikit. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim. Bu Yesi, semoga terjawab ya Bu Yesi ya. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Erlin. Selamat pagi Pak Halim, saya bingung dalam pola makan. Apa ada masukan? Apa bisa beri contoh makanan keseharian Pak Halim? Saya dengar kalau protein kita kurang, maka sulit membentuk otot ya. Terima kasih. Oke, Oh ya, silakan Bu Pak Halim. Erlin, terima kasih Bu. Ya mungkin kedepannya kita bisa bahas ini lagi di topik-topik seminar lain. Kebetulan hari ini kan tentang olahraga ya, jadi makanya jadi kok nggak bahas tentang makanan nih gitu ya. Untuk pola makan, kalau saya sehari-hari makanya biasa aja. Saya kebetulan menjalankan yang namanya puasa. Puasanya puasa minum air boleh ya, jadi saya bukan puasa religi ya. Kemudian saya melakukannya dengan rata-rata di 16 sampai 20 jam puasanya. Jadi jendela makan saya antara 4 sampai 8 jam. Dalam 4 sampai 8 jam itu saya makan apa saja. Saya makan biasa ya, sayur-sayuran, salad, hmm, asinan misalnya ya, gado-gado, karedok, saya suka sekali gitu. Kadang tumisan sayur, itu juga saya makan. Kemudian saya makan apa lagi? Misalnya roast chicken, ya ayam panggang. Kulitnya saya makan nggak? Dulu saya tidak makan, sekarang sekali-sekali saya makan. Ya. Ikan, ya ikan di grill, ikan di kuah, jadi sup ikan dan macam-macam juga saya sering makan. Ayam bakar, misalnya ayam goreng, tapi sebelum digoreng ayam kuning sebenarnya. Sebelum digoreng sebenarnya kan sudah matang. Jadi saya biasa belinya minta tidak digoreng karena sudah matang. Saya paling di rumah, saya tinggal seduh air panas sedikit lagi supaya lebih hangat. Gitu. Kemudian saya makan dengan apa? Ada kadang sekali-sekali nasi. Kalau misalnya saya rasa saya hari ini olahraganya berat, saya makan nasi. Nasi saya apa? Nasi putih ya. Kenapa nasi putih? Karena sebenarnya saya nggak apa-apa dengan nasi merah, tapi karena orang rumah sukanya nasi putih, jadi saya ikut. Ya, tapi selain itu, ya itu makan saya sehari-hari. Jadi ikan, tempe, saya juga suka gudeg, sekali tempe juga, ya. Jadi ikan, tempe, tahu, ayam, telur juga saya makan kuningnya, ya. Kadang kalau sarapan juga telur setengah matang 2-3 butir dengan sedikit garam dan merica. Jadi sederhana sekali makanan saya seperti itu. Semoga terjawab, Bu Terima Erlin. kasih Pak Ya. Halim. Bu Erlin, semoga terjawab. Kita lanjut ke Ibu Sari Anissa. Wah, Salam ini Pak alumni Halim. Rai Institute. Iya, Wah, selamat datang pertanyaannya kelas berat. Ibu Sari Anissa. Oke, salam Pak Halim. Semoga sehat selalu. Boleh sharing kalau Pak Halim sendiri pengukuran lean body mass klien idealnya setiap berapa bulan sekali? Karena saya rasa 1 bulan konsisten program training dan diet masih cukup sulit melihat pertumbuhan ototnya secara signifikan. Terlebih jika kliennya obesitas atau lanjut usia misalnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saryanisa. Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Saryanisa. Nah, saya sebelum memulai, saya mengendorse dulu nih Bu Saryanisa ini, bisa di-follow Instagramnya, dia juga coach fitness, kliennya banyakkan wanita, jadi di kawasan Depok. Jadi bagi sahabat pembelajar yang di kawasan Depok mau mencari coach atau personal trainer wanita yang mumpuni, nah saya merekomendasikan Bu Sari Anissa ini ya. Nah sekarang saya coba jawab, mungkin karena kliennya Bu Sari Anissa adalah wanita, maka pertumbuhan otot memang agak sulit untuk terlihat gitu. Makanya sebulan mungkin kurang kelihatan. Tapi yang dicari di sini juga kan kalau lemaknya bisa turun, why not? Kadang memang di bulan-bulan pertama tantangannya adalah apa? Waktu kita melakukan aktivitas latihan beban. Ya, yang terbuang itu, yang terbakar adalah apa? Glikogen. Glikogen itu adalah energi karbohidrat, gula dari karbohidrat yang tersimpan di otot. Nah, untuk setiap gram glikogen, jadi kurang 2,5 sampai 2,7 gram air terikat di glikogen. Jadi awal-awalnya saat klien kita berolahraga dan kita berikan latihan pengencangan otot, maka glikogen itu akan terbakar dan air itu akan turun. Makanya sehabis latihan, meskipun nggak minum air, habis latihan beban, kita melihat, oh kenapa kok klien wanita kita tuh habis latihan beberapa ini gitu,
sebelum aerobik kayaknya pengen ke toilet dulu gitu. Mungkin itu dirasakan karena apa? Glikogennya sudah terbakar, badannya nggak ada lagi media glikogen untuk menampung air yang terikat tadi, sehingga terluruskan. Jadi berat badan yang turun itu biasanya adalah di bulan-bulan pertama masih berat air. Nah, dalam alat cek lemak, air itu yang dalam otot dianggap sebagai bobot murni bebas lemak. Makanya waktu air turun, dianggap ototnya turun, padahal ototnya tidak turun. Gitu. Itu masih menjadi satu keterbatasan alat-alat pengecekan sensor body fat yang memang mungkin tidak ada parameter body water. Gitu. Nah, itu berarti keterbatasan di alat-alat yang relatif lebih murah lah, bahkan sampai yang di bawah 2 juta pun masih belum dapat tuh. Mungkin harus ada yang di atas 3 juta, di atas 5 juta, atau bahkan yang 30 juta baru mulai kelihatan hasilnya yang lebih akurat. Yang ada pengukurannya ada prima body water. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, dilakukan setiap bulan aja. Penjelasannya adalah karena kita melakukan klaim-klaim kita melakukan aktivitas latihan pemencangan otot, di mana airnya pas kadarnya akan turun, dan air itu dalam pembahasan, dalam bacaan mesinnya mengatakan bahwa itu termasuk otot yang turun, maka akan terlihat seolah-olah pertumbuhan ototnya sulit naik, padahal atau bahkan dibilang turun gitu. Jangan berkecil hati, you're doing the right thing selama proteinnya cukup, selama istirahatnya baik, selama komposisi olahraganya tidak terlalu dominan dan kualitasnya bagus seperti yang tadi kita bicarakan atau bahkan yang di Bu Sari Anissa ikuti waktu ikut pelatihan Rise itu, tinggal dijalankan terus aja. In time, bulan kedua, bulan ketiga, semoga hasilnya sudah ada, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati di bulan pertama, keep on going, kita alihkan fokus. Mereka dari dulu 5 tahun tidak berolahraga, satu kali pun, sekarang dalam sebulan berolahraga 5-10 kali. Itu juga sudah sebuah kemajuan. Lihat kemajuan di area-area lain, ya, tidak harus hanya di pengukuran komposisi tubuh. Ya, semoga bisa terjadi. Terima kasih Bu Sari Anissa dan Pak Halim. Bu Sari semoga terjawab. Ini ada tambahan dari Bu Sari. Iya, mayoritas alat ukurnya yang rumahan, yang harganya terjangkau. Jadi saya juga klien, yang itu. ya, jadi Ya, klien merasa LBM-nya nyusut, hehehe. Baiklah, oke. Siap, Bu Sari, semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Agung. Halo Coach Halim, apa kabar? Coach, ada kabar berita vokalis Bom Samson terkena kanker karena sering melakukan olahraga. Apa bisa seperti itu? Minta tolong pencerahannya ya Coach. Oke, terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Halim. Pak Agung mungkin bisa mengirimkan linknya supaya kami baca dulu, karena saya juga baru dengar ya, jadi saya tidak bisa langsung menyimpulkan. Saya juga tidak mengenal Bang Samson secara pribadi, jadi saya tidak tahu pola hidupnya seperti apa. Jadi kalau memang ada informasi lebih banyak, mungkin bisa dibagikan. Saya belum bisa komentar apapun. Ya. Oke, siap. Pak Agung mungkin boleh masuk ke ininya kita ya, ke grupnya kita untuk mengirimkan link. Oh, ini ada link dari Ibu Sari, saya bantu Coach Agung. Ini ada linknya. Thanks. Yeah. Biar kita buka dulu mungkin ya. Mungkin saya boleh bantu share screen ya. Iya, boleh. Ya. Ini ada link yang dari Ibu Sari Anissa. Rajin olahraga, Bam X Samson divonis idap kanker langka. Nah, oke. Jadi sekarang begini, mungkin kita ke itunya dulu, ke judulnya dulu aja. Ya, rajin olahraga. Jadi seolah-olah ini dari segi pembuatan judulnya aja sudah seolah-olah mengatakan olahraga sebagai kegiatan yang menimbulkan kanker kan gitu ya. Jadi saya rasa, saya rasa ini perlu ditanya nih yang nulis siapa, ya kan? Kalau udah yang nulis siapa, dia motifnya apa gitu menulis, merangkai judulnya seperti itu, gitu loh. Ya, atau ada agenda apa di belakangnya? Kita perlu nanyakan hal itu juga. Karena tahu saya tidak ada olahraga yang menyebabkan kanker, kecuali olahraganya mungkin olahraga di dalam bengkel mobil gitu yang banyak polusi, atau di pinggir jalan gitu ya, atau di dekat pabrik
yang banyak limbahnya dan polusinya misalnya. Jadi apakah itu harus disalahkan olahraganya atau yang disalahkan adalah kualitas udaranya mungkin yang buruk gitu ya. Jadi kita perlu melihat lebih dari sekedar apa yang ada di situ. Terus boleh kita ke bawah, Bu? Ya. Kanker kulit dan otot. Oh, Ya, terus? kanker kulit dan otot. Ke Karena bawah saya nggak tahu sih itu, pola hidupnya ya. Jadi mungkin ini saya hanya untuk mencari iya. informasi tentang pola hidupnya aja. Ya, coba turun lagi. Ya, sekarang saya kurang tahu sih apa yang bisa dikategorikan sebagai kanker otot. Karena sekali lagi, memang kanker itu langka gitu, kanker sejenis itu. Dan saya rasa ini mungkin di sini juga dibilang diakui olahraganya over gitu ya. Itu suka push diri sendiri, sebenarnya overnya di mana juga kegiatan seperti apa gitu ya. Jadi kita perlu melihat secara lebih jelas lagi bahwa sebenarnya beliau juga mungkin bisa memberikan informasi lebih jenis kegiatan olahraganya seperti apa gitu yang membuatnya seperti itu over terus kelihatannya gambarnya bersepeda gitu. Saya nggak tahu siapa beliau itu memang suka bersepeda atau bagaimana atau memang sudah bersepeda sejak lama atau ini bahkan fotonya sesudah uh, bebas dari kanker ya kita nggak pernah tahu ya. Jadi atau bahkan ya kita perlu lihat lagi nih sempat obesitas. Nah ini berarti kan ada beberapa pola hidup lama yang sudah mungkin dilakukan lebih lama daripada dia berolahraga. Gitu. Jadi saya sangat sulit untuk come to terms dengan yang namanya menyalahkan olahraga sebagai biang keladi kanker. Itu kayaknya nggak masuk gitu. Seolah-olah menyalahkan malam gelap karena mataharinya nggak mau muncul gitu. Seolah-olah mungkin kayak begitu ya. Jadi ya. Padahal sebenarnya malam terjadi ya karena perputaran bumi kan bukan karena matahari yang nggak mau muncul. Gitu. Jadi kita coba lihat deh, hanya Bams dan dirinya yang paling tahu kira-kira apa penyebabnya. Mungkin seperti itu Pak Agung, semoga terjawab. Thank you Bu Jessica udah menampilkan dirinya. Thank you buat Bu Saryani tadi. Terima kasih Pak Halim dan juga Pak Agung, semoga terjawab ya. Oke, ini ada komen dari Bu Erlin, saya sudah dengar itu karena ada faktor lain. BAM sendiri memiliki tempat gym. Oke. Iya. Tapi dia kalau punya kanker karena punya gym, enggak juga kali. Nanti semua pemilik gym jadi takut punya gym ya. Tapi ya balik lagi, semua ini kan kembali ke pola makan, pola pikir ya. Kadang kita juga tidak bisa mengecilkan yang namanya mindset ya, apa yang ada di otak kita, apa kebiasaan pemikiran kita. Karena biasanya dari pikiran menimbulkan perasaan dan kita berpikirnya itu seringkali negatif yang menimbulkan perasaan negatif juga. Dan itu 85% sampai 90% kehidupan kita semasa kita tidak tidur itulah yang kita pikirkan. Bayangkan 90% dari 20.000, 30.000 pemikiran kita isinya berulang-ulang itu saja dan biasanya negatif dan menyakitkan kita. Jadi kita berpotensi untuk kena kanker terus kalau pikiran kita tidak pernah happy atau tidak kita bawa ke arah syukur, tidak kita bawa ke arah bersyukur, kindness ya, tidak kita bawa ke arah sana yang menguatkan hati, yang menenangkan hati. Kalau kita tidak mahir mengalihkan pikiran kita ke sana, ya kita sendiri juga bisa masuk ke jurang kanker ini. Jadi semuanya berasal juga dari pikiran ya Pak Halim ya? Ya. Nggak hanya olahraga, pola makan, dan juga pikiran tentunya. Iya, tapi tentu dengan olahraga harapannya adalah karena tadi saya bilang ada elemen tarik nafas dan buang nafas. Berolahraga adalah kesempatan kita untuk mendapatkan nafas yang teratur. Sehingga makanya kenapa dibilang olahraga meredam stres.
meditasi meredam stres. Karena mengapa? Olahraga sifatnya meditatif. When you do it right, when you do it correctly. Makanya kadang kalau saya nggak sempat meditasi, saya melakukan olahraga. Karena olahraga saya dapatkan kegiatan fisik dan saya mendapatkan meditasinya juga. Gitu. Dan dari meditasi, praktek meditasi seperti itulah, saya memiliki kemampuan keterlatihan diri untuk menyeleksi apa yang saya pikir. Begitu ada pikiran yang mengesalkan hati, yang bikin marah, yang bikin cemberut, itu cepat-cepat saya buang. Gitu. Nah, saya mendapatkan kemampuan ini dari kebiasaan saya berolahraga. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Ini ada dari Bu Catherine, ada informasi mengenai cancer ya. Terima kasih Bu Catherine, mungkin sahabat pembelajar dan yang lain boleh langsung klik di link tautannya Bu Catherine. Terima kasih. Oke, Pak Halim, ini sepertinya waktunya sudah habis. Ya. Terima kasih sekali Pak Halim, luar biasa hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita ada lagi di jam yang sama dan tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA group kita, boleh memberikan nomor WA. Karena nanti di dalam WA grupnya juga nanti Pak Halim akan kirimkan materi hari ini. Jadi masih bisa dibaca-baca lagi dan masih bisa langsung dilakukan ya Pak Halim ya. Yeah. Siap. Terima kasih Pak Halim, sahabat pembelajar, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam sukses, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Have a nice week ahead. Ya. Terima kasih.